Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, keluarga besar Huta Galung, Mani Huruk, dan kita semua, secara khusus buat Marsal Indra Diva Tohar Petrus, Huta Galung, dengan Angela Jessica Larasati Mani Huruk. Firman Tuhan yang mendasari pernikahan saudara berdua dan sekaligus evaluasi bersama bagi kita semua. Karena biar bagaimanapun tidak ada keluarga yang tamat. Keluarga ini adalah sebuah proses panjang di mana kita harus masing-masing belajar terus. Saya akan baca dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 8. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Sekali lagi saya baca, Marsal, ingat dulu sejauh mana kamu kenal si Jessica ini. Jessica juga seperti itu. Sambil saya baca ini lagi nanti, ingat dulu bagaimana kamu mengenal seorang Marsal ini. Bisa? Saya akan baca pelan ya. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Bisa? Kalau nggak bisa, masih bisa mundur. Coba pikirin lagi. Sanggup nggak? Ini berat loh. Lihat dulu bapakmu. Diteruskan nggak ya? Lihat mama. Gimana? Kita teruskan? Enggak, ini sengaja saya tanyakan. Dulu bagi orang Batak cerai itu memalukan. Sekarang Ima asal mahamu madok. Udah gampang sekarang. Makanya sebelum saya berkati, lebih bagus saya tanya dulu. Gimana? Diteruskan? Lihat saling lihat lagi. Diteruskan enggak? Teruskan. Oke? Oke, kita teruskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua yang hadir di sini, lahir dan besar di mana kita tidak bisa pilih. Benar? Saya tidak bisa pilih lah, saya lahir dari keluarga seperti apa. Benar? Karena banyak orang sudah pacaran lama nggak jadi. Tapi ada orang baru kenalan sebentar, hanya sebulan kita menikah ya, tahun depan selesai jadi. Dan rumah tangganya baik. Makanya ada lagu Hita Namar Halet Halak Nada Potang. Oh, Hita Namar Dongan Halak Nada Potang. Tapi biar bagaimanapun itu, lihat realitas kehidupan kita. Sehebat apapun orang mendesain itu, tidak bisa sesuai dengan hatinya. Sehingga saudara, apapun yang ada dalam hidup saya, secara pribadi, keluarga, di tengah-tengah kehidupan sosial, saya harus katakan, itu adalah atas rancangan dan inisiatif Allah. Sehingga ketika saya berjalan menikmati hidup, menikmati hari-hari saya, pertanyaan besar harus saya tanyakan terus kepada Tuhan. Tuhan, sejauh mana saya bisa berjalan seturut dengan apa yang Tuhan rancang? Sehingga kalau Tuhan yang merancang seluruh perjalanan kehidupan saya, satu hal harus saya katakan, inilah kehidupan terbaik saya. Amin. Tolong masing-masing suami, kalau ada istrimu lihat dulu, bayangkan. Coba, jangan istri orang kau bayangkan, istrimu bayangkan. Bisa kamu katakan serumit apapun, inilah istri terbaik yang dipilihkan Tuhan bagi saya. Amin. Punya kelemahan? Tahu mah, nikmati mah. Karena saya sudah katakan tadi, itu adalah atas rancangan dan inisiatif Tuhan. Kalau apa yang dirancang Tuhan, saya harus yakini itu yang terbaik. Tidak ada yang kurang di sana. Sehingga saudara, sesulit apapun perjalanan hidup yang saya jalani dalam kehidupan saya harus katakan, Tuhan terima kasih atas ketetapan dan rancangan ini. Berapa tahun pacaran? 3 tahun. 3 tahun.
3 tahun pacaran, untung jadi. Bayangkan kalau tidak jadi, sia-sialah 3 tahun. Artinya saudara, ini adalah sebuah perjuangan dan Tuhan restui sehingga mereka sampai di sini hari ini. Kalau begitu, Marsal, kalau ini adalah atas inisiatif, atas prakarsa Tuhan kau sudah perjuangkan lagi, maka kamu harus yakini bahwa si Jessica inilah perempuan terbaik yang sudah Tuhan titipkan bagimu. Amin. Ada pacar sebelumnya? Masih bisa kau bayangkan wajahnya? Masih lah, nggak mungkin. Jangan karena ini di gereja sudah lupa sama kata dia gitu kan. Nggak usah, masih bisa, masih. Itu realistik. Ada pacar sebelumnya? Ada. Sekarang Tuhan mengatakan, bukan itu tapi ini. Oleh karena itu, kalau ini adalah ketetapan, kalau ini adalah rancangan Tuhan, maka harus kita yakini bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan inilah yang terbaik. Tapi saudara, selama kita menjalani hidup dalam ketetapan dan rancangan Tuhan, kita harus yakini bahwa dalam perjalanan kehidupan ini adalah perjalanan atas perkenan Tuhan. Kita adalah manusia lemah, kita adalah manusia berdosa, kita adalah orang yang seharusnya harus mati karena dosa itu. Sebab upah dosa adalah maut. Tapi lihat, Allah itu adalah Allah yang mencintai. Allah itu adalah Allah yang mau menerima seseorang. Allah itu adalah Allah yang tidak pernah berhitung seberapa banyak dosa dan kelemahanmu. Tapi dia berhitung bagaimana dia meluapkan cinta kasihnya. Dia mati, disalib, mati dan dikuburkan dan bangkit kembali. Inilah kehidupan kita sekarang ini. Seharusnya kalau ini diimani setiap orang dalam kehidupannya sehari-hari, maka saya harus katakan kehidupan karena dicintai, kehidupan karena benar-benar ada dalam rangkulan Tuhan, tidak akan ada membuat hidup saya menjadi hidup yang berkekurangan dalam segala hal. Saya boleh menghadapi tantangan, saya boleh menghadapi pergumulan, saya boleh menghadapi kesusahan, tapi satu hal sudah saya yakini, Tuhan menjadi manusia lalu menyelamatkan saya, memberikan kehidupan yang terbaik bagi kehidupan saya. Manusia lama sudah dirusak, tapi kita sekarang dalam kualitas baru sebagai manusia baru, hasil penebusan, hasil keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan itu. Sehingga kita harus berani berkata, hidup saya hari ini bukan lagi hidup karena saya, tapi hidup saya hari ini adalah hidup buah dari kemenangan Kristus. Ai mati hian nama kita. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Tapi lihat, hidup ini diperpanjang. Hidup ini dianugerahkan kembali. Kalau saya bisa terima hidup ini adalah hidup yang dianugerahkan oleh Allah kembali, tidak ada alasan bagi saya untuk tidak maksimal. Sekarang ukur, bohama ho meresponi. Apakah masih ada sungut-sungut? Apakah masih selera dan keinginanmu yang saudara turuti? Seharusnya pertanyaan besar adalah, Tuhan, apakah Engkau berkehendak dengan semua yang saya jalani hari ini? Termasuk kata-kata yang kamu ucapkan itu. Maaf saudara, rumah tangga, kehidupan sosial sering hancur karena ego, sentimen diri yang berlebihan dari diri seseorang. Itu makanya saya harus pesankan kepada masing-masing suami istri. Hidupmu adalah hidup yang ditebus. Sehingga tolong tutup kacamatamu yang masih mampu melihat kelemahan dan kekurangan orang lain. Amin. Ayang ko mamereng hahurangan ni halak na jaguak kita. Mamereng hahurangan ni pasangat ta ina mahibak na hita. Kola ni bereng buhi ni amagtay amang tahi. Buhama paruluk kutuson na masahi. Lihat, bagi yang sudah lansia, saya harus katakan, boha nga cocok parumen itu ho. Kalau tidak cocok, yang salah parumain mo ta kamu. Unang bereng na hurang ni parumain mi.
Tapi luapan cintamu lah penebusan Kristus yang ada di dalam dirimu. Itulah yang menguatkanmu melihat sebuah kelemahan dan kekurangan yang ada di sekelilingmu. Lalu saudara akan mampu berdoa berkata, Tuhan, kuatkan saya menghadapi semua yang ada di sekeliling saya ini. Amin. Saya ada persoalan, ikut saya. Kadang maju, ya mau kamar gahu tagalung mak, ngabiga hal yang mudang masih bakulingan. Lihat, kelemahan itu di mana? Seharusnya saya harus berani kembali ke dalam diri saya. Mengatur engkau adalah orang yang sudah ditebus Kristus. Sebagai orang yang sudah ditebus Kristus, seharusnya dimanapun kamu ditempatkan, kualitasmu harus menjadi kualitas yang terbaik dalam kehidupan ini. Demikian halnya Marsal. Amang pendeta harus katakan kamu menikah dengan perempuan yang tidak memiliki kesempurnaan. Jessica juga. Maka jangan bayangkan yang indah-indah terus. Makanya ada seorang pengkhotbah bilang begini, melihat orang yang pacaran kalau jalan di mall dengan yang menikah gampang. Kalau mereka berjalan, laki-lakinya masih banyak ngomong, itu pasti masih pacaran. Sekali lagi, kalau mereka jalan, laki-lakinya yang banyak ngomong, itu pasti masih pacaran. Tapi kalau mereka berjalan, sudah perempuannya yang banyak ngomong, itu sudah menikah. Maka sekarang, bagi kalian berdua, selama ini yang banyak ngomong siapa? Sudah dia? Wah, kan belum terima dia kali. Karena apa, memang belum menikah itu laki-lakinya masih aktif. Pokoknya, nah itu terus. Lagi perempuannya menunggu sambil berpikir, tohodon waingo, diteruskan gak ini? Tapi kalau sudah menikah, perempuan yang ngomong banyak, karena memang dia melampiaskan semua yang ada dalam hatinya. Memang kamu, kuingat dulu janjimu dulu. Jangankan, makanya sering saya bilang, perempuan itu adalah ahli sejarah. Karena kejadian puluh-puluh tahun yang lalu masih diingat itu. Kuingat dulu waktu kita masih pacaran. Padahal sudah punya cucu loh. Kuingat dulu. Yang mau saya katakan saudara, ini realitas hidup. Kita harus sanggup. Mulu baru naik gulanon, naik gudang makatai jabunami, tohom nama. Alana memang wajar itu. Dia pemilik rumah di rumah kami. Realitas ini saudara. Jadi tu akamata molonga gudang makatai natam, ya lusa-lusiho isi mana salah. Amata bertobat kau. Kalau udah istri udah ngomong terus, sudah. Terima kasih Tuhan, sudah bersuara dia mulai pagi ini. Ini menerima realitas loh. Makanya lihat, menikah itu adalah memasuki pertarungan hidup yang sesungguhnya. Kalau pacaran itu masih enak. Lihat Marsal, sama-sama di Balikpapan. Si Jessica di Balikpapan, Jakarta. Berarti ada warita LDR. Pasti selama ini Marsal pagi-pagi sudah makan deh. Jam berapa kerja? Ngamari diho. Sudah duit. Alana boludang isuku Jessica marah. Kenapa gak telepon tadi pagi? Angguan no danga dong be. Yakinlah. Jangan-jangan nanti kau lapar gak ditanya. Mulu nak kena mekelo pengalaman dulu. Jadi lihat. Makanya sering saya katakan, menikah itu 3 hari enak. Karena kado belum dibuka. Setelah dibuka, terbongkarlah semua. Cuman segini rupanya. Umat tong awal pertengkaran. Ini masuk nih. Ada lagi kamang. Aboha. Dukut 20 tahun menikah. Aboha jauh. Ada dong.
Nasotardo biya mangon. Dang bui bidohono manangaha ninikmatan. Artinya Marcel dan Jessica, ini realitas hidup. Jangan bermimpi saya akan begini, saya akan begini. Tapi bagaimana kamu menghadirkan dirimu dalam kualitas yang terbaik. Aman pendeta sudah katakan, ini bukan pacaran lagi. Tapi ini memasuki fase baru dalam hidup. Fase yang belum pernah kamu lalui dan jalani. Pengalaman orang gak laku ke sini. Saya tahu bapakmu ini bagaimana dia pacaran sama mamamu, berjuangnya. Tapi setelah menikah, mama mulai yang tahu bagaimana perubahannya. Nggak bisa kamu contoh. Jessica juga bagaimana? Molo hubereng bapak mon on nama marga manihuru na kalam di Portilio. Sulu di mana buti? Saya dengar inang orang Cina tapi bonci boru silalahi. Mereka kamu nama gabe ubata guburu silalahi o caci manihuru kuida. Lihat itu pasti ada sebuah energi yang ditransfer. Sehingga ini memiliki kekuatan baru dalam hidup. Maka energi apa yang harus kita transfer itu, disitulah firman ini mengajak kita bagaimana kita harus bersikap menghadapi semua hal dalam kehidupan kita ini. Kalau saudara bilang saudara nggak pernah marah, nggak benar juga. Tapi kalau saudara dalam kemarahan melulu juga nggak benar. Molo suamiku dak ya muruki. Alusu buam marubat ngamar sahih itu suaminya. Wah, nggak pernah lagi marah. Sakit nggak? Baru. Istri juga seperti itu. Kalau nggak pernah marah, nggak benar juga. Tapi marah terus juga bahaya. Ada ibu-ibu bagi marah, suami dan anak-anak pergi sekolah. Kemarahan tertahan, pulang sekolah dilanjutkan lagi kemarahan tadi pagi. Memang aku istri berbakat deh. Itu luar biasa deh. Tapi saya harus bilang Bapak Ibu, lemah lembut dalam Alkitab bukan berarti tidak pernah marah. Tapi lemah lembut dalam Alkitab, dia adalah akan marah pada waktunya dan menahan kemarahan pada waktunya. Maka Jessica jangan pernah berdoa kepada Marcel biar jangan pernah marah. Bahaya nanti kalau Tuhan mau. Marcel juga seperti itu. Oleh karena itu sikap yang pantas adalah hiduplah seia sekata. Sekali lagi, hiduplah seia sekata. Hidup seia sekata atau sering juga di Alkitab dikatakan dengan bahasa sehati sepikir. Kalimat ini sering dipakai oleh Paulus dalam surat-suratnya. Saya mau baca Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Lihat, sehati sepikir, jangan berpikir hal-hal yang tinggi, hal-hal yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Karena memang kita sering merasa lebih hebat, kita sering merasa lebih pandai, kita sering merasa lebih berpengalaman. Lalu kita sering berpikir mau melakukan hal-hal yang besar, padahal hal kecil juga masih banyak yang tidak bisa kita lakukan. Saya mau rumah tangga saya ini harus menjadi rumah tangga yang hebat. Bagaimana mau hebat? Mendoakan pun saudara tidak. Mengatakan selamat pagi pun tidak. Saya mau tanya saudara, salah nggak kalau suami menghidangkan makanan bagi istrinya? Apa salahnya? Kenapa harus bilang antar flek? Di rumah itu semua orang harus menjadi rumah yang saling melayani satu sama lain. Itu prinsip hidup yang harus dibangun. Tidak ada yang inferior, tidak ada yang superior di rumah. Tapi kita sama-sama dihadirkan oleh Allah di sana untuk hidup seia sekata. Lalu yang kedua, 2 Korintus 13 ayat 11. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah damai sejahtera. Lihat, sehati sepikir itu yang melahirkan damai sejahtera. Tidak akan mungkin sehati sepikir hidup dalam damai sejahtera kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Filipi 4 ayat 2. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Marcel saya nasehati. Jessica saya nasihati, hiduplah sehati sepikir.
Kita berbeda dalam banyak hal. Kita harus akui. Benar, suami istri, latar belakang sudah berbeda, jenis kelamin sudah berbeda, pendidikan sudah berbeda, asal sudah berbeda, latar belakang kehidupan dan pendidikan sudah berbeda. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita ini menjadi sehati sepikir? Marshall berbeda dengan Jessica. Kita masing-masing juga seperti itu. Tapi seruan lihat, sehati sepikir, seia sekata, naiko dos dopa katayon, naiko saruba dopa katayon. Apakah tidak boleh berbeda pemahaman di rumah atau tidak? Sehati sepikir mengajak setiap orang dimanapun dia membangun kehidupannya, maka kehadirannya harus dalam kontrol Tuhan. Ini yang saya katakan tadi. Saya boleh berbeda dengan siapapun, tetapi selama saya ada dalam kontrol Tuhan, saya akan sanggup menempatkan diri dalam kehidupan yang berbeda itu. Maka dalam hal apa? Kita harus seia sekata dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya harus ajak rumah tangga harus hidup dalam damai sejahtera. Harus seia sekata bagaimanapun caranya. Amin. Tujuan berumah tangga harus damai sejahtera. Tidak ada tujuan yang lain. Apapun pendidikanmu, sehebat apapun uangmu, maka rumah tanggamu harus rumah tangga yang ada dalam sukacita dan damai sejahtera. Titik. Itu bukan pilihan, tapi itu harus menjadi keputusan. Cara mungkin berbeda. Ada orang baru menikah dulu, karena dia berpikir pokoknya suaminya harus bersukacita, dia menjadi istrinya. Lalu dia masak makanan kesukaan suaminya. Dia sekuat tenaga, semampunya meresep makanan itu. Lalu dihidangkan kepada suaminya. Biasa ibu-ibu, belum dimakan pertanyaan sudah ada. Enak enggak? Suami masukkan ke mulut. Pertanyaan datang lagi, enak enggak? Suaminya ambil minum, ditelan. Enak enggak? Ini masakan paling enak yang pernah saya nikmati. Lalu saya tanya, benar itu? Ayo amang pandita dah naci mah. Tapi kalau saya bilang asin, dia nggak masak lagi. Bayang saudara, dia mau menghadirkan sukacita itu. Suaminya juga paham. Dia tidak mau meremehkan itu. Usaha istrinya benar-benar sangat dihargai. Maaf saudara, dalam khotbah-khotbah saya sering saya katakan, rumah adalah tempat terindah bagi saya untuk menikmati hidup. Makanya bagi saya kalau ada masalah di rumah lalu healing keluar, saya tidak masuk akal saya itu. Tapi healing yang paling luar biasa bagi saya adalah rumah saya. Makanya sebagai pendeta, kalau ada mengajak saya makan di luar, saya pikir dua kali. Karena bagi saya makan di rumah kami adalah makan paling enak. Enak di luar enak. Tapi rumah harus menjadi rumah yang paling indah, di mana sukacita dan damai sejahtera itu dihidupi. Coba Bapak Ibu Saudara, apa yang tidak bisa kau temukan di rumah? Semua bisa kamu nikmati di rumah. Kenapa nggak desain itu? Maaf bagi orang Batak, istri adalah pardijabu. Benar? Tidak pernah istilah pardijabu disebutkan kepada suami. Maka mulai sekarang kembalikan lagi ini. Istri adalah pardijabu, pemilik rumah. Tapi jangan ganti solak di rumah. Yang Mang Pendeta mau bilang, pemilik rumah yang harus mendesain rumah itu menjadi home sweet home. Kalau seorang istri bisa mendesain rumahnya menjadi rumah yang nyaman, kalau seorang istri bisa mendesain rumahnya menjadi rumah yang indah, yang menjadikan damai sejahtera sukacita, rumah itu akan menjadi aman. Makanya dalam khotbah-khotbah saya sering saya menguatkan para ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kuat, rumah tangga pasti selamat. Makanya tolong bagi ibu-ibu semua yang ada di sini, sadari rumahmu akan selamat, rumahmu akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera melalui kehadiranmu. Maka tolong Jessica, prinsip cara boleh berbeda, tapi rumahmu akan menjadi rumah yang penuh dengan damai sejahtera dengan kehadiranmu sebagai istri yang luar biasa di sana.
Tapi tolong Marsal, hargai. Kalau sudah di masa istri kamu tinggal nikmatilah. Anong gua mama Sony? Aku tinggal mengeluh, komentar gudang. Tolong bertobat. Mulungai lupa nikmati alang. Ano gabi hoi suruh belanja dohot masak sendiri. Tahu nomui? Ini harus kita bangun. Lihat, saya kata bangun damai sejahtera dan sukacita. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Apa yang diberikan Tuhan tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Warisan terbesar keluarga adalah damai sejahtera yang dari Tuhan. Maka jangan hancuri damai sejahtera itu. Cara boleh berbeda. Tapi ingat, damai sejahtera harus menjadi tujuan bersama. Lalu Efesius 5. Suami adalah kepala bagi istri. Amin. Sekali lagi, suami adalah kepala bagi istri. Tolong istri hargai suamimu. Gajimu boleh lebih tinggi, tolong hargai suamimu. Maaf, ini boleh diskusi kita. Saya paling tidak mau membawa tas istri saya. Tak, tolong dulu ini. BGBI bemen mecono. Kan itu. Ong musih tong ina to bangga. Lihat abangmu itu. Indah musih. Apa aku bilang dari sini? Langsung diam itu. Indah mana mentok tuh suami nih. Nah suami nih, lihat kan. Janganlah. Saya harus kata hargai. Dia adalah kepala. Tapi tolong bagi suami. Jangan pernah permalukan istrimu. Hargai dia sebagai jemaat. Maaf saudara. Jangan ada tempat di rumah siapapun yang membuat pasangan menjadi trauma. Tolong Marsal, pegang. Jangan ada sudut di rumahmu yang membuat Jessica ini menjadi seorang istri yang trauma. Hata saoti go. Ale haci na minta ampun. Songo no makmido. Sakit enggak? Maka tolong kata-kata ini juga harus dijaga. Kita harus sepakat tidak ada kata-kata yang kasar di rumah. Apalagi on, udah kuboto doang. Masa di Facebook nuaingon. Saya tidak tahu saya terlampau sensitif atau tidak. Kalau terlampau banyak postingan seorang istri di Facebook, hanya dia sendiri yang diposting, tidak pernah kelihatan suaminya. Saya curiga ada apa itu. Kenapa nggak posting kebersamaan? Ada waduh, ada ngasoni di sana. Bertobat, tato. Ini harus saling menghargai perasaan ini loh, jangan sampai terluka, apalagi itu di media. Bangga punya suami Marsal ini. Baik suka maupun duka. Saya sehat masih Marsal. Tapi ketika ada hal yang mengkhawatirkan, penghormatan tidak boleh hilang. Ini harus kita bangun dalam hidup kita sehari-hari. Seorang laki-laki akan meninggalkan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Maaf saudara, dalam setiap pastoral yang saya lakukan ketika ada masalah di tengah-tengah keluarga, sering persoalan di keluarga itu masih sampai sekarang ini karena campur tangan orang tua. Ate inang berusia lagi, ngai pabor hatobe si Jessica, nggak usah campuri. Marsal juga, ate inang berunai baho. Ngai pabor hatobe huboto doholong ni roham tu anak mon, dia sudah memasuki rumah tangganya, nggak usah campuri. Sepakat kata manginang? Tolong jangan ada orang tua yang mau mencampuri urusan keluarga anaknya. Dakume beto. Tapi biarkan mereka mandiri, membangun keluarganya sendiri. Biarkan mereka sehingga sekata memenangkan kehidupannya bersama dalam kehidupan ini. Itu sebabnya
tidak boleh cerai kalau tidak diceraikan oleh kematian. Tolong kita sepakat. Malu cerai karena itu bukan dari keputusan iman yang baik. Asa meile kita. Maka tolong kalian berdua jangan keluar kata-kata yang sampai ke sana. Bangun terus. Itu makanya orang bilang, ketika menikah berhenti jatuh cinta, tapi bangunlah cinta. Jatuh cinta sudah selesai, tapi cinta harus dibangun terus. Cintamu harus menjadi cinta yang semakin bertumbuh. Seiring dengan waktu, seiring dengan bulan, partikian nadi bonus di tengah-tengah keluarga, cinta harus terbangun secara terus-menerus. Makanya cinta tidak boleh redup. Makanya lihat, suami istri yang semakin tua, terus hidup dalam cinta, semakin mirip. Merdala berengo buti, makin mirip palahiate. Ay ngahona, bereng ma, ala nong masih hilalaan. Laos marsuali pilansia tulansia sudah mapapakilalandi. Turtabudui karena mereka sudah sama-sama merasakan ini. Sudah seia sekata dengan apa yang pendeta bilang tadi. Saunari masih berengan maju hamuna dua. Coba. Dok holakodo di rohaki. Coba bilang saling bilang holan hodo di rohaki. Bilang. Oh Jessica nggak bisa bahasa Batak. Apa bahasa Indonesianya holan hodo di rohaki? Nah, hanya engkau di hatiku. Dalam bahasa Batak belum dapat itu. Holan hodo di rohaki. Nah, rohnya walaupun pengertiannya sama, tapi bahasa Bataki mulopala hudok holakodo. Oh tu natakodo doh nokote. Holakodo di rohaki. Ini bahasa dalam loh. Gak ada lagi tempat lain. Bisa? Mamamu pun sudah tersingkir. Mama pun sudah tersingkir. Mulai sekarang boru silalai, boru naibaho, pihak ketiga. Makanya ini komitmen. Tolong membangun relasi juga seperti itu. Hanya kaulah sahabat sejati bagiku. Amin. Ima, apalagi Tuhan mau akan namar nuansa nuaing amang. Ang nuansa pakaian sarupa do. Pangalaho. Ho mama botoy. Kan itu. Nah itu yang pertama. Seia sekatalah. Lalu yang kedua, hidup seperasaan. King James Version menerjemahkan ini dengan ini, having compassion one of another. Mempunyai belas kasihan satu terhadap yang lain. Belum pas. Sehingga ada terjemahan lain. Be sympathetic. Bersimpati. Maka orang yang seperasaan itu adalah orang yang benar-benar mendekatkan perasaannya, pakilalaannya, rasa yang ada dalam hatinya itu dengan perasaan orang yang ada di sekelilingnya. Sehingga dia bisa merasakan apa yang dia rasakan itu. Makanya seorang William Barclay mengatakan ini, simpati dan keegoisan tidak akan bisa bersama-sama hidup. Kalau orang masih ego, kalau orang masih terlampau banyak memikirkan keakuannya, masih tergantung mendominasi dirinya, lebih menghargai dirinya lebih daripada yang lain, itu tidak akan sanggup bersimpati kepada siapapun. Maka sekarang Marshall mulai buang egomu, Jessica mulai buang egomu, tapi apa yang dirasakan oleh Jessica ini harus benar-benar kamu rasakan. Akamata, cupanggo, akainata, boy do irasaho ko, irasaho namata pakilalamu. Jujur, ima ngamulay yung mekel daw, hindi manang su. Ay dang boy si pata. Sa tabi mo lohudokon alay roabi giyon.
Olo doi burzuiba tu inatani halak daripada tu inataniba. Toro, toho ima. Kasih merek kamu. Iba do kopi di jabu. May do koko dukon iba kopi. Ima. Alay minum kopi hoi luarang. Tu nama ngaleo kopi ahai do koko. Is makasih mbak ya. Kopinya enak, mantap. HP tinata hame do koko. Ana sodong gobe kopi no tewi pasarasya no. Sebere kamu. Mulai natani halak lewat. Mulai natani ba lewat. Yahudul maho saya suku tu sih. Lihat saudara, tanpa kita sadari kenapa ini bisa terjadi. Baik, ini bahasa dekel dia tahu pengalaman ada itu tuh. Lihat itu. Tolonglah. Kalau bukan saya lagi yang merasakan perasaan istri saya, lalu siapa? Ai per uskupa gungope. Nai rasa do perasaanmu nada dua iluas gereja uninganmu todo daripada luza lain mengalu di gereja isomai baik dinat sekali. Nanang dono hubungan relasi akan bisa berjalan dengan baik kalau saya memiliki simpati yang kuat kepada siapapun. Oleh karena itu jangan nilai apapun berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Harga dirimu selalu berlebihan. Nilai dirimu kau anggap lebih berlebihan dari siapapun. Pada benota. Agar kita memiliki kualitas relasi, hubungan suami istri yang saling bersimpati seperti itu dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita melakukan itu? Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Ini resepnya. Kalau kamu mengandalkan ini, mengandalkan pengalamanmu, mengandalkan dunia ini gak akan sanggup. Tapi saya akan bisa merasakan perasaan orang lain kalau saya memiliki kehidupan seperti pikiran dan perasaan Kristus itu dalam kehidupan saya. Lihat, dia meninggalkan mahkotanya. Dia meninggalkan kuasanya, mau menjadi manusia yang lemah, manusia yang hina, manusia yang dituduh berdosa, lalu menjadi manusia yang mati di salib. Dia berkorban demi orang-orang yang hidup dalam dosa itu. Ini simpati yang luar biasa, perasaan yang luar biasa. Dia tidak mau manusia itu menjadi korban, tapi dia meninggalkan apa yang membuat dia sangat dihargai itu. Buat olap do. Setabi aka anak ni raja dohut buru ni raja do hitau. Tapi kadang identitas sebagai anak dan boru ni raja, inilah yang bergeser. Sehingga kita akan mengukur segala sesuatunya berdasarkan penilaian dan penghargaan orang lain kepada diri kita. Maaf buat Marshall dan Jessica, bagi saya itu menikah harus saling menghebatkan. Setelah 3 tahun pacaran Jessica, kamu makin hebat dengan kehadiran Marshall atau tidak? Ayah dong gojolma, perempuan setelah menikah dia dengan suaminya itu, dia cepat tua. Ayah salih bering ibadah buhinya matai atau puang dengan suami. Seharusnya saya harus memiliki komitmen. Ini yang saya perasaan. Saya harus rasakan apa yang dia rasakan itu. Maka tolonglah buat masing-masing pasangan. Apa yang membuat pasanganmu bersuka cita dan semangat, pakailah kata-kata itu. Dia membenarkan di bumi, pakai kata-kata itu. Jangan pernah pakai kata-kata yang merendahkan, apalagi membuat orang lain kehilangan semangat dalam hidupmu. Relasi persahabatan sehari-hari juga harus seperti itu. Bagaimana kita saling menguatkan,
merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang terakhirlah, hiduplah saling mengasihi. Lihat kuatnya ini firman. Seia sekata, seperasaan, sekarang saling mengasihi. Amang pendeta harus bilang, mengasihi adalah aset yang paling berharga, tetapi sulit untuk dipertahankan. Benar? Mengasihi adalah aset yang paling berharga, tapi terkadang sulit untuk dipertahankan. Mengatakan cinta gampang, tapi bagaimana kita hidup dalam cinta itu yang susah. Yohanes 13 ayat 34, kita harus belajar dari Yesus. Setelah Yesus dikecewakan oleh Judas, apa kata Yesus? Aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Lihat, baru dikecewakan oleh Yudas, Yudas mengkhianat, tapi Yesus berkata, aku memberikan perintah baru bagimu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Lihat, kekecewaan tidak boleh mengurangi kualitas cinta. Kekecewaan justru harus menguatkan kita dalam cinta yang kita miliki itu. Saya harus katakan saudara seperti orang Batak bilang, dangadong bulu nasomarsi ososan. Tidak ada rumah tangga relasi tanpa ada gesekan. Tapi ingat, setiap gesekan adalah gesekan yang harus saling menguatkan dalam segala hal. Gesekanlah yang membuat kualitas cinta saya harus menjadi kualitas cinta yang harus terus-menerus semakin menguatkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya lihat, di mana ada cinta, pengorbanan pasti ada. Di mana ada cinta, bahkan apa yang berharga dari diri saya harus saya korbankan demi cinta itu sendiri. Pulanglah. Saya tahu rumah tanggamu juga bukanlah rumah tangga yang sudah sempurna. Tapi saya harus katakan, jangan pernah mundur. Perjuangkan terus rumah tanggamu. Karena Tuhanlah yang memilihkan itu. Tapi yang pertama, hiduplah seia sekata. Rasakan apa yang dirasakan pasanganmu. Bersimpatilah. Lalu yang ketiga, hiduplah saling mengasihi. Firman ini yang mengantarkan Marshall dan Jessica memasuki rumah tangga yang baru ini. Ini sesuatu yang baru, petualangan baru, selancar kehidupan yang baru akan kamu jalani. Tapi seberat apapun hidup, ingat ini, hiduplah seia sekata. Saling merasakan dan saling mengasihi dalam hidup. Kita berdoa. Terima kasih Allah dalam Yesus yang sudah mengajar dan mengingatkan kami kembali. Di tengah-tengah kerapuhan kami, di tengah-tengah pergumulan kami, Tuhan sudah mengingatkan kami untuk mampu hidup seia sekata, seperasaan, dan saling mengasihi. Kami bukanlah manusia yang sempurna, tapi Tuhan sudah menyelamatkan kami. Sehingga luapan-luapan cinta, kasih sayang, hidup yang semakin baik harus keluar dari kehidupan kami. Karena kami tahu hidup kami adalah karya besar Tuhan. Tolong Tuhan masing-masing pasangan, suami istri, boleh menyadari ini. Kami tidak akan sanggup berkata-kata tentang kelemahan pasangan kami. Tapi kualitas hidup kami yang terbaiklah yang menutupi itu semuanya. Biarlah itu tergores, mengakar dalam diri Marshall, dalam diri Jessica. Sehingga rumah tangga yang mereka bangun adalah rumah tangga yang benar-benar ada dalam kendali Allah. Persoalan dan tantangan boleh datang silih berganti. Tapi seia sekata, seperasaan, hidup saling mengasihi harus menjadi bagian komitmen mereka yang tidak boleh luntur oleh apapun. Berkati rumah tangga mereka.
Berkati keluarga besar Huta Galung dan Mani Huru yang mulai saat ini akan berkeluarga berbesan. Biarlah mereka boleh hidup dalam relasi yang terbaik itu. Terima kasih Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin.